Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayagi Arafat dengan nomor NIM 1022000115. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyelesaian sengketa bisnis. Di mana cara penyelesaian sengketa bisnis dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pembuat keputusan, yang dimana dari sudut pandang pembuat keputusan ada tiga cara. Yang pertama yaitu adjudikatif. Adjudikatif adalah mekanisme penyelesaian yang ditandai di mana kewenangan dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Nah, di sini dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga adalah dilakukan oleh hakim. Kemudian yang kedua yaitu konsensual atau kompromi, adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan secara kompromi atau kooperatif untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang bersifat win-win solution. Yang artinya dengan menggunakan cara konsensual atau kompromi di sini adalah dengan cara negosiasi. Yang ketiga yaitu adalah kuasi adjudikatif. Kuasi adjudikatif adalah gabungan dari unsur antara konsensual atau kompromi dan adjudikatif. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang prosesnya, dalam cara penyelesaian sengketa bisnis ada dua jalur. Yang pertama yaitu litigasi, yang kedua adalah non litigasi. Yang pertama litigasi. Litigasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa di dalam peradilan. Artinya di sini adalah para pihak mendaftarkan persengketaan tersebut di pengadilan, yang kemudian hakim tersebut menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara tersebut untuk diselesaikan untuk mendapatkan sebuah putusan yang mengikat antara kedua pihak tersebut, dan putusan tersebut harus diterima secara final. Yang kemudian dalam litigasi di sini ada dua lembaga yang untuk dapat menyelesaikan suatu perkara penyelesaian sengketa bisnis tersebut. Yaitu yang pertama yaitu peradilan umum, yang kedua yaitu peradilan niaga. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, yaitu seperti peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha dan tata usaha negara, dan peradilan Mahkamah Konstitusi. Nah, kriteria dari peradilan umum di sini adalah yang pertama prosesnya dalam peradilan yaitu bersifat formal, yang kedua yaitu yang membuat putusan yaitu hakim, yang ketiga yaitu para pihak yang bersengketa tidak berhak mengikuti pembuat keputusan, ikut campur dalam pembuat keputusan tersebut. Yang keempat yaitu putusannya bersifat mengikat di antara kedua belah pihak. Yang kemudian yang kelima yaitu putus di mana orientasi kepada fakta hukum. Yang keenam yaitu persidangannya bersifat terbuka. Dan kemudian peradilan niaga. Peradilan niaga yaitu peradilan khusus yang di bawah lingkungan peradilan umum yang bertugas untuk menyelesaikan atau memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta sengketa haki, di mana di sini kriterianya hampir sama dengan kriteria dari pengadilan umum. Yang membedakan adalah waktunya, di mana waktu dalam pengadilan niaga yaitu sangat cepat, sedangkan pengadilan umum waktunya cukup lama. Dan kemudian dalam penyelesaian sengketa cara non litigasi. Non litigasi di sini adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan, yang dimana di sini memacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun Undang-Undang Nomor dan Undang-Undang Pasal 3 Nomor 14 tahun 1970 serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian
alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di sini dalam non litigasi di sini ada beberapa cara dalam menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu yang pertama yaitu negosiasi, yang kedua yaitu mediasi, yang ketiga yaitu konsensiliasi, yang keempat yaitu arbitrase. Dimana negosiasi adalah suatu sarana bagi para pihak untuk mendiskusikan suatu sengketa untuk mendapatkan suatu penyelesaian tanpa melibatkan para pihak ketiga, yang kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disetujui oleh para pihak. Nah, kemudian yang kedua yaitu mediasi. Mediasi di sini adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dengan cara berunding untuk mendapatkan suatu kesepakatan antara para pihak yang didampingi oleh mediator. Nah, di sini mediator bertugas untuk memberikan saran dan mendampingi para pihak yang bersengketa dengan bersifat netral tanpa memihak satu sama lain. Kemudian dalam sengketa konsensialisasi, di mana konsensialisasi di sini adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara berunding juga dengan menggunakan pihak ketiga yaitu konsiliator. Di mana juga di sini sama halnya dengan mediator, cuma yang membedakan konsiliator di sini adalah tidak berhak memberikan saran, hanya mendampingi para pihak yang bersengketa saja. Setelah mendapatkan hasil dari konsiliasi di sini, kemudian konsiliator mendaftarkan perjanjian tersebut yang telah ditulis ke pengadilan negeri untuk didaftarkan untuk membuat keputusan yang valid. Yang kemudian arbitrase. Arbitrase di sini yaitu adalah suatu penyelesaian persengketaan perdata yang dilakukan dengan perjanjian arbitrase yang ditulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana dalam perjanjian arbitrase di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yang dimana di sini arbitrase dapat dilakukan dengan dua cara untuk melakukannya. Yang pertama yaitu para pihak menulis perjanjian arbitrase tersebut secara tertulis sebelum ada perselisihan tersebut, yang kemudian ditambahkan kepada klausul pokok perjanjian. Yang kedua yaitu dilakukan dengan cara menulis perjanjian arbitrase setelah perselisihan itu terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang disaksikan oleh notaris. Nah, kemudian sesudah itu, jika perjanjian itu sudah ditulis, maka kemudian arbitrase tersebut mendaftarkan kepada pengadilan negeri untuk dibuat keputusan. Nah, di sini pengadilan negeri ini membuat keputusan tersebut adalah sejak didaftarkannya arbitrase tersebut kepada pengadilan negeri, yaitu 30 hari. Setelah itu kemudian diputuskan. Nah, setelah diputuskan 30 hari tersebut ada tambahan waktu yaitu 14 hari. Nah, waktu 14 hari di sini yaitu digunakan untuk menyelesaikan jika suatu perkara tersebut tidak sesuai dengan administrasi, tidak sesuai dengan keputusan, bisa diajukan peninjauan ulang kembali. Nah, begitulah yang saya jelaskan tentang penyelesaian sengketa dalam bisnis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.